Nama saya Melisa Lutfi Nur Anjini. Perkenalkan, nama saya Melvina Nurul Ajijah. Saya Indah Amelie Shedo. Kelompok kami akan membahas tentang kondisi dan juga perkembangan terkini salah satu maskapai penerbangan yaitu Garuda Indonesia sejak adanya pandemi COVID-19. Berikut adalah beberapa dampak dari adanya pandemi COVID-19 terhadap industri penerbangan. Pendapatan industri penerbangan telah merosot sejak adanya wabah COVID-19 yang terjadi di Wuhan, Cina, sehingga membatasi penerbangan dari dan juga ke negeri tirai bambu tersebut. Perusahaan analisis data perjalanan Cirium mencatat ada 43 maskapai penerbangan telah bangkrut sepanjang 2020 yang diakibatkan dari adanya pandemi COVID-19. Ekonom senior dan pendiri Indef Fadil Hasan berpendapat, kerugian industri penerbangan akan meluas pada industri-industri di sekitarnya, seperti perhotelan, catering, travel, dan logistik. Ekonom Andri Sudibyo memperkirakan akan butuh dana sekitar 40 triliun rupiah untuk membantu maskapai di Indonesia, baik yang besar maupun yang kecil. Dua maskapai yang butuh perhatian yaitu Garuda Indonesia dan Lion Air. Selain itu, menurut Andri Sudibyo, penting untuk memikirkan keberlanjutan industri penerbangan setelah adanya wabah COVID-19. Maskapai penerbangan akan menerapkan prosedur kesehatan di samping prosedur keselamatan yang sudah ada. Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia yang menyediakan pesawat komersial. Garuda Indonesia sendiri memiliki 3 hub di Indonesia. Setelah pandemi, Garuda Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi beban perusahaan dan memastikan perusahaan tetap berjalan. Salah satunya dengan menurunkan gaji karyawannya. Pemotongan gaji dilakukan mulai dari staf sebesar 10% hingga direksi sebesar 50%. Mulai 1 November 2020, Garuda melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 700 karyawannya yang berstatus tenaga kerja kontrak dan selebihnya itu akan dirumahkan sementara. Garuda juga mempercepat proses perjanjian kontraknya terhadap 135 pilot dari total pilot dan CO pilot 1.400-an. Manajemen Garuda sepakat bahwa PHK adalah opsi yang paling terakhir yang harus mereka lakukan. Di masa pandemi seperti ini, PT Garuda Indonesia memperkuat langkah pemulihan seoptimal mungkin agar kinerja semakin membaik. Berdasarkan katadata.id, PT Garuda Indonesia menargetkan untuk mendapatkan rebound dari posisi rugi sebesar 10,47 triliun rupiah yang dibukukan sepanjang semester pertama 2020. PT Garuda Indonesia sudah membuat strategi yang sedemikian rupa untuk mencapai target yang mereka tuju. Ada beberapa strategi yang dilakukan PT Garuda Indonesia terhadap konsumen dan perusahaannya sendiri. Untuk menghadapi situasi seperti ini, PT Garuda Indonesia sudah menyiapkan beberapa strategi untuk konsumen. Yang pertama adalah menjalankan kebijakan yang umum dilakukan oleh maskapai penerbangan seperti memberikan potongan harga dalam batas yang wajar hingga memberikan tampilan yang menarik bagi maskapai. Selain itu, PT Garuda Indonesia juga membuat tagline Because You Matter. Maksud dari tagline Because You Matter ini adalah PT Garuda Indonesia ingin bisa memahami setiap permasalahan penumpang dengan sebaik-baiknya. Sesuai anjuran pemerintah, PT Garuda Indonesia melakukan protokol kesehatan seperti menyediakan hand sanitizer, memeriksa suhu tubuh seluruh penumpang dan awak kabin, dan lain sebagainya. PT Garuda Indonesia berkomitmen bahwa kesejahteraan dan keselamatan penumpang adalah prioritas mereka. Selain menyusun strategi untuk konsumen, PT Garuda Indonesia juga menyusun strategi untuk perusahaannya sendiri. Ada beberapa strategi yang dibuat oleh PT Garuda Indonesia dalam menghadapi COVID-19. Yang pertama ada mengoptimalkan biaya. Beberapa aspek yang dimaksud antara lain negosiasi biaya sewa pesawat, restrukturisasi utang, hingga efisiensi di seluruh lini operasional. Langkah strategis dari pengelolaan biaya ini diperlukan agar Garuda Indonesia mampu menyelaraskan tren permintaan dan penawaran di masa pandemi COVID-19. Selain itu ada penerbangan tidak terjadwal atau charter. Salah satu contohnya adalah
pesawat disewa oleh BUMN Farmasi untuk mengambil bahan baku obat di Shanghai, Tiongkok. Selain itu, Garuda Indonesia juga melayani permintaan sewa pesawat dari pemerintah negara lain yang ingin memulangkan warga negaranya di tengah pandemi corona. Selain itu, PT Garuda Indonesia juga meningkatkan layanan kargo. Menurunnya mobilitas masyarakat karena adanya kebijakan PSBB membuat Garuda Indonesia menilai kondisi tersebut sebagai tantangan yang harus dihadapi agar dapat bertahan. Salah satu langkah yang diambil Garuda Indonesia adalah mengoptimalkan bisnis kargo udara. Menurut Direktur Niaga dan Kargo Garuda Indonesia, Muhammad Rizal Pahlevi, upaya optimalisasi bisnis kargo dilakukan dengan pemanfaatan kompartemen penumpang pada penerbangan yang tidak mengangkut penumpang. Saat ini, Garuda Indonesia terus memaksimalkan potensi kargo dengan memanfaatkan pesawat reguler menjadi extra flight cargo. Garuda melayani lebih dari 10 penerbangan kargo only per hari. Untuk itu, Garuda Indonesia berencana pada pertengahan tahun 2021 untuk mendatangkan pesawat khusus kargo atau freighter. Hal ini diharapkan menjadi langkah strategis guna menjawab permintaan penerbangan langsung dari sumber-sumber tersebut. Sekian dari kelompok kami mengenai perkembangan perusahaan di masa pandemi COVID-19. Sekian dan terima kasih.